membahagiakan kami selain kami berjumpa dengan Anda di pagi yang penuh ceria ini. Apabila Anda merasa kesepian, ingat Anda sendirian, tetap semangat, tapi ada kami yang selalu menemani. Betul. Buat kamu yang cantik, kok bisa sih kamu cantik? Buat kamu yang tampan, kok bisa kamu yang tampan? Kadang suka merasa heran buat mereka yang tampan dan juga cantik, kok belum juga? Bukan pantun. Yang cantik, yang tampan kok merasa kesepian, padahal bukan kamu udah buat mereka untuk menemukan pasangan. Betul sekali, seperti pagi ini. Lihat Lita Perlan dandanannya bagus banget. Ya Allah, cantik loh Naksir Lita. siapa sih? Lita lagi ngincer siapa dandanannya setiap pagi? Iya, mau nyaingin Kak Dewi. Dia katanya mau mengincar bintang tamu yang pertama kita. Padahal bintang tamu kita yang pertama ini pasangan suami istri yang romantis banget. Iya. Jangan sekali-sekali kamu mencoba menggoda Lita. Kita bikin romantis. Jeng jeng jeng. Kita bikin. Nggak gitu. Habis show semalam sih, ini pasangan romantis banget, Iya. Sobat Ambiar. Iya banget. Kemana-mana, Sampai jam selalu 3 berdua. pagi, Dewi Persik. Suaminya sibuk, tapi istrinya menerima karena tanggung Iya. jawab sang suami juga luar biasa. Kata siapa? Katanya. Ya. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan pasangan Iya. yang sudah menikah 10 tahun. Waduh. Dikaruniai anak yang lucu-lucu. Alhamdulillah sang suami juga jabatannya diberikan amanah yang sangat luar biasa. Iya. Ya. Alhamdulillah. Tapi ada konsekuensinya pastinya. Apa itu? Sang Bikin istri iri netizen. selalu merasa kesepian. Apa alasannya? Pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan. Ini dia Mas Emil Dardak dan juga Arumi Baci. Aduh, cantiknya. Ya. Baru pasangan public figure Iya. yang kita idola-idolakan loh. Betul, menginspirasi banget. Dua-duanya kalem ya. Bener. Kayak ibaratnya kita masuk ke toko elektronik, Iya. melihat AC baru, adem. Iya. Kita berempat mengucapkan Terima kasih. udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Iya. Sama-sama, thank you for inviting us. Mas Emil sibuk tapi mau datang ke sini, makasih. Betul, terima kasih Kan Om. cuma lewat itu ya Video call. Terima Bener. kasih banyak Jadi loh. janji terpenuhi datang langsung ke Tadi studio. hampir nggak bisa. Kenapa? Tahu karena memang tiba-tiba ada agenda lagi, cuman nggak bisa. Lagi Aku ikut aku persiapan dulu. sudah ada kan, tapi Makasih loh. Terima kasih loh. Nuhun pisan. Tuh ya dipegang, wih romantis banget. Kita mau kasih lihat keromantisan lainnya dari Mas Emil Dardak dan juga Arumi Basin 10 tahun bersama ini. Iya. Silakan saya. Apa? Geger, geger, geger. Jalani 10 tahun pernikahan. Pasangan romantis Arumi Basin dan Emil Dardak kerap menjadi pasangan yang menjadi panutan bagi para pasangan lain di Indonesia. Keromantisan mereka berdua berhasil bikin iri netizen loh. Apalagi setelah beredar isi chat mereka berdua di sosial media. Dalam chat tersebut, Arumi Basin mengungkapkan kalau dia merasa kesepian. Dia udah pulang. Aku pulang. Aduh, definisi suami siap siaga banget gak sih? Jadi iri deh. Kira-kira ada cerita apa lagi sih dari pasangan romantis ini? Kita ungkap langsung yuk hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Sibuk banget ini Mas Emil Dardak, ya wajar kan, ada amanah yang harus dijaga pastinya ya. Tapi Arumi ngerasa kesepian, emang itu yang dirasakan? Oh itu usaha, namanya usaha kode-kode terus gitu kan. Jadi itu Kode-kode terus bagian dari biar cepet pulang, biar dikasih ini. Karena kalau enggak Mas Emil ya kadang pulang aku udah tidur, kadang pergi juga aku belum bangun gitu. Jadi
kode. Kode. Kode cari perhatian dan waktu itu kok ya pas tiba-tiba dibalik OTW pulang sayang. Nah itu tuh jarang tuh terjadi. Jadi langsung wah ini konten ini. Emang biasanya kalau ngasih kode suka mental gitu? Suka nggak mental ya iya agak peka. Baru sekali. Baru sekali ngomong dan kan gak nyuruh pulang kan? Enggak sayang, aku kan kasih kodenya sering kamu yang nggak sadar. Oh, kurang peka. Jadi baru itu yang dapet. Soalnya kalau diturutin kan nggak ada habisnya kan. Apa kerjaan atau ngomong kerja di kantor. Jadi begitu gitu, wah oh yaudah balik. Emang biasa pulang jam berapa Mas Emil? Nggak tentu. Kadang kalau di Surabaya kan memang nggak semacet di sini. Kadang tuh makan siang tiba-tiba dia nongol gitu kan. Oh bisa makan siang di rumah, yes gitu kan. Tapi kadang-kadang ini jam 12, jam 1 gitu. Apalagi kalau dinasnya di luar kota. Makan siang tuh tiba-tiba ke Jember gitu. Iya ke Ke rumah saya dong. Iya, ke Jember kan. Oh gitu. Ya, jadi memang udah harus siap mental, siap kapan aja dia pulang, tapi kapan aja dia pergi terus nggak pulang-pulang. Gak pulang-pulang tuh sering tuh, dalam seminggu bisa berapa kali gak pulang-pulangnya? Dia selalu nyempetin pulang, tapi ya berkali-kali juga gitu. Nanti aku harus nginep di sini, aku harus nginep di sini gitu. Tapi udah memahami resiko pekerjaan. Kerjaan suami ya. Emang kalau Arumi Bacin tuh tipikal istri yang semanja apa sih Mas Emil? Manja sih nggak, definisinya sebenarnya bukan manja, saya selalu bilangnya sih kayak periang ya. Jadi bawaannya cheerful terus gitu. Cuman jadi mungkin buat orang kesannya kelihatannya kayak manja. Tapi kalau manja sebenarnya kan kebutuhan atensinya tinggi banget. Ini relatif udah mandiri banget. Sejak jadi istri Bupati Trenggalek kali ya waktu itu. Dari awal ya? Iya, dia udah biasa karena kita kan cari program buat pembangunan Trenggalek kan harus pergi keluar kota terus, ke Jakarta, ke Surabaya. Biasanya istri mendampingi nggak Pak? Justru kalau itu karena anak masih waktu itu yang Keisha baru umur 1,5 tahun, terus 2 tahun, terus yang kecil baru lahir, dia harus di pendopo dan di Trenggalek gitu sendirian gitu. Tapi dia udah biasa ditinggal-tinggal. Jadi udah biasa. Kalau kemarin aku tuh lagi kangen banget, alhamdulillahnya diturutin dan langsung pulang saat itu ya. Iya. Oke. Aduh, langsung bulan madu ya. Ini kita mau kasih lihat komentar dari netizen ya, melihat keromantisannya tuh seperti apa di tengah kesibukan Mas Emil Dardak. Definisi rumah tangga dengan komunikasi yang baik. Arumi bingung nangisin apa, aku bingung nangisin yang mana dulu. Arumi kesepian langsung disamperin. Gue cuma bilang kangen aja, cuma dapat kata sabar. Dia nangisin, dianggurin lah. Kita nangisin token yang bunyi-bunyi. Anak yang rewel, skincare yang mau habis. Rumah yang berantakan, belum lagi sembelit di pagi hari. Wah, ada ujungnya ada gitu. Sembelit. Banyak banget keluhannya ibu ini. Bersyukur ibu, bersyukur. Bu. Tapi kalau Mas Emil pernah paling lama nggak ketemu sama kamu berapa lama sih Arumi? Seminggu lebih lah ya. Oh, seminggu. Kalau dinas keluar negeri ya? Kalau Iya, nggak salah ya? dinas luar negeri bisa tergantung. Kalau waktu itu kan dinasnya Ada yang dia dinas ke Korea gitu cuman 2 hari balik. Tapi kalau dinas ke luar negeri gitu bukannya boleh kalau ikut walaupun nggak ikut di rangkaiannya? Akunya ada agenda sendiri waktu Ada agenda itu. sih sebenarnya. boleh, tapi kan biasanya kalau pendamping itu ya bener-bener di mana pendampingnya juga ada Agenda juga ya. Kalau enggak kan nggak kayak misalnya Bener. sebagai ketua Dewan Kerajinan Nasional daerah itu ada urusan itunya gitu. Iya. Kan istrinya juga sibuk. Bener. Yang biasanya suka ngundang kita gitu. Betul, aku berapa Iya. kali. Biasa ibu-ibu pejabat kan suka ngundang Ibu kita. itu biasanya suka Mas Emil Dardak, tapi Arumi ini suka ngambekan nggak kalau misalnya nggak diturutin? Kalau nggak apa gitu, kalau udah kelamaan nggak pulang-pulang, ngambeknya kayak gimana? Nggak pernah. Malah kadang kita bingung kok kamu nggak komplain. Mas sih coba boleh berdiri, silakan berdiri ya Simulasi ceritanya. ya. Masa sih nggak marah? Masa sih nggak pernah marah ya? Iya. Coba kita pengen lihat semarah-marahnya Arumi Bacin, misalnya sang suami tercinta lama nggak pulang, telat pulangnya, ya. Kita pengen lihat semarah-marahnya kamu seperti apa. Kita mau simulasikan. Silakan Mas Emil, boleh ceritanya itu pintunya ya. Iya. Ini kedua ajudannya, ya silakan. Enggak, kita ART. Kamera rolling and action. Loh, kok udah pulang? Biasanya gitu. Tapi faktanya gitu. Jadi bukan, kamu kok nggak pulang-pulang. Tapi ketika dia pulang cepat malah loh, kok udah pulang gitu. Nah, ini ceritanya tapi nggak pulang-pulang. Enggak, kamu ceritanya nggak pulang-pulang. Ceritanya nggak pulang-pulang ya, ceritanya nggak pulang. Ini kita ajudan kan? Ya ajudan. Berdua ajudan ya. Yaudah oke. Pak silakan Pak. Bapak, silakan. Oh, duluan deh daripada saya diomelin kayak. Enggak. Oh gitu. Kamu kok baru pulang jam segini? Masih banyak rapat tadi. Mas, tadi Bapak
jalan rapat nggak? Aduh, saya nggak tahu Bu. Kita nggak ngerti deh, Bu. Kita nggak tahu Bu, nggak tahu. Kita nggak Karena bisa tanya sama supir. karena kita disuruh keluar ruangan Kita cuma, waktu itu, Bu. Maaf Bu, kita nggak tahu. Ada siapa di dalam ruangannya? Nah, aduh. Ya. Jadi ceritanya Bu Arumi itu kalau misalkan suaminya nggak pulang tuh kayak begitu guys Nah, pertanyaannya. ada ibu ini tadi di kantor. Bu. Ayo. Ada ibu ini. Ah, Yang nganterin masih ini. Ini namanya bulet. Tapi ya, Mbak Arum itu semarah-marahnya tuh tetap kayak begitu, adem banget, tenang banget. emang gue. Aduh, ampun gua. Tapi kayaknya Mbak Arumi mah nggak pernah marah ya. Marah mah pernah, tapi marahnya tuh diam. Aku tunggu, aku ngediemin gitu. Didiemin berapa lama pernah Mas Emil? 1,5 hari ya. 1,5 hari. Oh, 1,5 hari ya. Tapi lama ya. ini kan kalau kita ngelihat Aruminya kayaknya tenang banget dengan kesibukan suaminya. Cuman siapa sangka namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna. Nah, kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah. Ini kebiasaan seorang Mas Emil Dardak. Sobat Ambiar yang menilai sendiri. Kita kasih lihat ya. Silakan lagi. Kalau itu kan udah kayak makanan sehari-hari ya. Wudhu di wastafel. Oh no. Padahal ada keran, ya kan? Ada keran, tapi wudhu di wastafel. Terus jenggot kemana-mana. Nah sebetulnya ini mungkin masalah yang aku tuh sudah menerima ikhlas ya lahir dan batin gitu ya. Memang pasti dalam rumah tangga tuh kalau nggak bapaknya ya anaknya atau siapapun di rumah itu juga pasti akan buat 1-2 kesalahan kecil yang menguji kita sih tiap hari, yang harusnya udah diterima dengan ikhlas ya. Wudhu di wastafel. Masalahnya tuh kena sikat gigi, kena itu tuh jadi gitu kan. Terus sisa-sisa jenggot, terus Habis syukuran di wastafel ya. cuci muka sebenarnya benar di wastafel, tapi airnya itu loh kemana-mana, gitu sabunnya kemana-mana gitu. Cuman udah fase, oh ya udah 10 tahun menikah, diomelin tiap hari pun kayaknya nggak bisa. Jadi itu hanya satu kejelekan atau keburukan yang aku terima dari semua kebaikan. Ya Allah, Lihat deh. Mas Malu-malu Emil, kan? Bininya ngomong, Mas Emilnya ngeliatin aja dia. Emang harus kayak gitu Tapi ya, yang pasangan istrinya harus cerewet. gitu. Heeh, Ya, yang pasangan satunya harus dia. gitu. Saya pernah dikasih surat cinta sama dia, jadi itu dikasih kertas, terus Oh, di situ iya. dijenrengin semua cukuran. Jadi kan cukurannya kan disposable kan banyak. ya. Mana yang masih dipakai, yang enggak, kalau enggak dibuang semua. Aduh lah. Oh, jadi bekas, maksudnya buat syukuran tuh disimpenin terus gitu. Iya, jadi ada kayak belasan gitu. Ini yang mana yang baru, mana yang udah harus dibuang, kan nggak tahu kan. Jadi akhirnya aku waktu itu harus keluar, Mas Emil. Jadi kita nggak ketemu terus gitu loh. Akhirnya tak tulis di ini, tak jejerin. Tolong dipilih ini mana yang dipakai, kalau nggak tak buang semua. Gemes banget. Kirain tuh kekurangannya apa? Kekurangannya ternyata cuman wudhu di wastafel. Lah kita kadang suka keramas di wastafel. Kita. Kalau kita sih enggak ya kan? Apa? Lu di salon, lu nyuci wig aja di wastafel kadang Tapi ya kalau misalnya kekurangannya seperti itu mah wah. itu makin lama makin profesional. Udah mahal bayarannya. Bener-bener kalau kita ngelihatnya, aduh happy banget kayaknya. Tapi kalau buat seorang Mas Emil Dardak, kan kalau kelebihan itu, wah itu mah bonus ya. Tapi kalau kekurangan dari seorang Arumi Bachsin, apa menurut seorang Emil Dardak? Kurangan ya, bingung juga ya. Apa ya? Nggak apa-apa, saya nggak marah. Kurangannya nggak tahu juga sih, nggak ada yang nggak kepikiran sesuatu ya. Cuman kekurangannya tuh kalau ada hewan peliharaan tuh yang survive agak terbatas tuh. Maksudnya? Jadi Oh, Aku pelihara cupang banyak pada Ikan cupang? Iya. Sebentar, apa? Arumi pelihara ikan cupang? Kenapa suka Mbak Arumi? Suka, tapi ikannya nggak suka sama aku, jadi meninggal semua. tapi dia udah serius, udah ganti air apa segala macamnya. Udah mengikuti aturannya gitu ya Pak. Siapa sangka ternyata cantik-cantik peliharaannya ikan cupang ya Arumi Bachsin. Ya nggak apa-apa, mungkin Pelihara lucu. ikan cupang berapa ekor?
Paling banyak waktu itu berapa? 20, ya 20-an at one time ya. Abis itu mati satu, terus aku beli lagi, gantiin 2, 5. Jam-jam ini airnya nyaring apa-apa, mati juga. Iya. Apa mungkin karena itu? Kita baru tahu Arumi Bachsin ternyata sukanya ikan cupang, Sobat Abiar ya. Tapi gimana pun mereka bisa menerima satu sama lain. Tapi sekarang kita mau minta seorang Mas Emil Dardak mengungkapkan isi hati bukan melalui sebuah kalimat, tapi lewat sebuah nyanyian. Oh, nyanyi. Coba kita lihat dulu nih Sobat Abiar, boleh silakan Mas Emil. Boleh. Iya, ayo Mas Emil. Ditangkap istrinya, berikan nyanyian untuk sang istri. Dibagi-bagi ambil. Suaranya. Kenapa nggak jadi penyanyi aja Mas Emil? Kalah saingan sama Mas. Ini kalau teman-teman Kahitna nonton pasti diajakin jadi vokalis yang baru loh. Bagus banget suaranya ya, wih. Penggemar Kahitna. Kakek di Yunus nontonnya pasti wow, keren banget dia. Ya. Tapi Mbak Arumi seger banget ya, pakai baju warna kuning ini ya. Kok kuning? Biru. Kita mau kasih lihat ada satu artikel buat Mas Emil dan juga buat Arumi Bachsin. Silakan tanggapi yang satu ini. Emil Dardak, suami Arumi Bachsin, punya harta 10 miliar. Anaknya bikin takjub karena jajan makanan rumah. Murah. Jajanan murah. Jajanan murah. Tapi memang ya. Maksudnya jajanan murah itu kayak gimana sih Bu? Maksudnya kayak apa? Apa sih jajanannya? Ya apa jajanan? Jajanan pinggir jalan dan jajanan yang kayak kita waktu kecil suka, telur gulung dan kue cubit gitu. Emang enak kan? Cilor yang kayak begitu ya? Iya. Enak-enak. Di Surabaya tuh ada telur ya. gulung apa gitu ya. Aku baru kasih tahu itu enak banget, apa, Ki? gede. Di Surabaya itu ada telur gulung gitu, enak banget. Itu doang yang paling enak. Apa namanya aku lupa. Tapi Arumi kan kalau ada juga nih orang tua yang buat anaknya tuh selektif banget. Kamu nggak boleh jajan di pinggir jalan. Iya. Kamu coba Buat boleh kesehatan gitu makan ya. ini itu nggak boleh. Kalau kamu tuh pandangannya seperti apa? Aku takut anakku masa kecilnya nggak bahagia. Tapi maksudnya di semua tuh di sewajarnya. Jadi kalau anak aku minta nggak mau makanan rumah, nggak mau makanan itu, maunya jajan, terus juga Bahaya juga ya. nggak dibiarin gitu ya. Cuman rekreasi kayak ada abang-abang bakso yang lewat, kan masa kecil kita casual aja gitu seperti itu. Itu di keluargaku sih ya begitu banget gitu, karena emaknya tukang jajan, jadi anaknya mau nggak mau tukang jajan juga. Reaksi pedagang kaki lima, tukang dagangan makanan jajanan pinggir jalan itu ketika ngeliat, wih ini Arumi Bachsin yang datang sama anak-anaknya. Tak koordinir itu. karena kita kalau ada acara, Mas Emil tuh awal-awal dampingin Mas Emil kan kalau pejabat kita banyak banget acaranya ya. Jadi catering sampai kok kayaknya pilihannya terbatas gitu ya kalau catering gitu kan. Akhirnya makanan yang aku suka banget nih nggak ada gitu. Akhirnya boleh nggak Mas tambahan-tambahan bakso yang pinggir jalan, terus juga kue cubit, telur gulung. Jadi kalau ada acara, terutama acara yang private kayak ulang tahun anak dan lain-lain, aku panggilin mereka itu udah bebas.
bebas ribet. Itu kan telur gulung, makannya glek gitu dia. Banyak Apa banget itu langsung. Pak? Telur gulung. Telur gulung. Iya itu enak banget. Iya pakai saus, pakai bumbu. Zaman sekarang tuh telur gulung tuh jajanan anak-anak Jadi SD. pengen ya. Tapi kita mau kasih lihat sebagai seorang pejabat daerah ada satu fakta lainnya yang unik yang kita temukan. Iya. Jadi istri pejabat Arumi Bachsin ngaku kasih uang jajan pas-pasan ke anak-anak. Yang kita dengar sehari anak-anak jajannya per anak itu 15 juta ya? Enggak. Berapa sih? Jadi aku bilangnya 150.000 per week. Jadi per minggu. Karena satu anak? Per satu anak. Nggak tahu itu besar atau enggak tuh aku nggak tahu ya karena aku sih cuma lihat rata-rata harga jajan yang di sekolahnya anak gitu. Karena dari rumah mereka bawa bekal. Jadi nanti biasanya di tengah minggu itu kalau mereka kebanyakan jajan atau apa biasanya mereka cerita sendiri. Cuman anaknya juga nggak terlalu boros gitu. Jadi aku kasih segitu tuh. Kalau misalkan masih sisa nih minggu ini, minggu depannya masih sama nggak dikasih 150 juga? Iya. Sama? Nah, sama. Jadi mereka bisa ngatur ininya sendiri. Mau beli, sekarang anak-anak maunya beli games. Jadi kadang-kadang beli games atau apa. Gitu, daripada makanan. Oh jadi dari uang jajannya itu pokoknya 150.000 seminggu. Iya, jadi kalau misalnya dia mau beli games kan akhirnya ya udah berarti kamu bawa. Jadi tiap hari tak bekelin. Jadi kamu makan bekelmu jadi uangnya awet. Kalau dia cuma makan bekal aja lumayan. Oh iya nggak ada jajan ya. Ya artinya kalau 150.000 per minggu per satu anak kurang lebih satu harinya 20.000 rupiah. Iya. Iya. Cukup sebenarnya sih. Cukup. Oh, weekendnya dihitung juga ya. Weekend dihitung juga, iya benar. Nah kalau weekend mereka minta lagi. Oh weekend mereka minta lagi. Tergantung mau jalan kemana gitu. Cuman kalau untuk sekolah tuh sekitar segitu. Kalau banyak atau enggaknya tuh menurutku relatif karena setiap sekolah kantin tuh harganya beda-beda. Iya, Waktu betul juga itu. Waktu itu aku ke kantinnya terus tak liatin oh ini rata-rata harganya 20 sampai 25.000 per menu. Jadi di sekolah anakku jadi ya sudah mungkin karena yang makan di sekolah kan cuma makan siang gitu. Oh pagi enggak? Cuma makan siang. Enggak, pagi sudah sarapan di rumah. Oh sarapan di rumah? Oh iya. Arumi Maksudnya lebih siapin siang. semuanya berarti ya? Oh, ada banyak antek-antek aku di rumah. Tapi Kalau bilang sendiri kan nggak mungkin ya. Mau kasih lihat ini ada bagian Arumi yang mempersiapkan untuk Kebutuhan anak mau sekolah. anak-anaknya. Kita kasih lihat dulu ya. Iya. Sekolah Manik ditinggal. Manik naik. Enggak, Mbak Ani senang. Manik tenang ya. Mbak Ani senang kali sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye kali. Bye-bye. Salim dulu sama Mami. Bye-bye. Bye-bye. Mama, hati-hati ada sepeda, Ma. Iya. Mana sepedanya? Sepeda motor maksudnya. Kita mau kemana? Sekolah. Oh, sekolahnya Kale. Nanti Kale kalau ketemu sama Missnya Kale salim ya. Terus bilang assalamualaikum gitu ya. Kalau naik motor tuh Ih lucu banget. terus pinter ya. Arumi nganterin sendiri. Dianterin sekolah. sendiri. Karena yang anak aku yang kecil itu aku emang ngambil sekolah yang tinggal ngesot nyampe itu loh. Deket banget. Deket banget. Kalau yang kakak-kakaknya tuh udah agak jauh. Aku nggak satuin sekolahnya karena jam pulangnya masih beda jauh. Kakak-kakaknya udah agak sore, dia kan cuma playgroup jadi yang jemput itu agak susah karena jauh gitu. Jadi aku cari sekolah yang bagus tapi masih dekat rumah. Oh. Kadang kalau sempet aku nganterin, kalau aku ada acara juga ada yang nganterin gitu. Iya. Oh gitu. Paling sulit untuk mempersiapkan kebutuhan anak-anak itu apa? Kalau buat Arumi? Makanan karena nyiapin bekal buat siang sama sarapan pada saat itu karena anak-anak kan zaman sekarang lidahnya sudah kalau aku waktu kecil kan nggak punya pilihan apa yang dimasakin mama ya kita makan ya. Kalau sekarang tuh anak-anak berani komplain, aku nggak mau roti ma pagi ini, aku maunya ini. Ya bilangnya sekarang nggak ada, mam. Aku lihat baksonya Ibu Arumi nih, Iya, Allah. gitu ya. Kayaknya maksudnya itu Resepnya. seneng ya kalau perempuan itu lagi bicara pasangannya bisa dilihatin. Cantik, bisa di dapur, bisa nganter anak, bisa kerja. Aduh. Bener banget, perempuan tuh memang harus kayak gitu. Jadi tidak membosankan, perempuan cerewet itu tidak membosankan guys. Enggak. Tidak membosankan ya? Iya, justru kalau kalian tahu bersyukur. Iyalah harus bersyukur Iya, juga mau seperti apapun itu- pasangannya. Tapi Mas Emil Dardak, aku mau nanya sama Mas Emil Dardak ya, perubahan Arumi dari dulu ketika menjadi seorang selebriti dengan segala macam kesibukannya pindah ke Trenggalek, mau memberikan baktinya kepada suami dan juga masyarakat, sekarang ke masyarakat Jawa Timur. Mas Emil Dardak melihat sosok istri itu seperti apa sih sekarang? Ya, yang amazing itu adaptasinya.
Jadi justru malah lucunya orang tuh bilang Mbak Arumi itu lebih pinter bahasa Jawa dari Pak Emil loh. Kayaknya vocabulary saya lebih banyak gitu. Tapi dia lebih blending gitu. Dan dari mulai di Trenggalek itu bener-bener loh, maksudnya itu baru banget fresh from the oven dari Jakarta itu ke Trenggalek. Saya sibuk warawiri ke sana sini. Dia bener-bener ya di pendopo, hiburannya cuman apa yang ada di pendopo aja gitu. Kadang-kadang anak main di empang belakang gitu sampai Ada jaranan tak tontonin karena kan nggak ada hiburan. Iya. Iya, jadi ya gitu. Tapi ya udah dia bisa adjust. Nah, kemudian di Surabaya juga bisa adjust dengan lingkungan yang baru kan. Jadi ketua PKK artinya efektif umur 21 waktu itu ya. Wow, muda sekali. Jadi ketua PKK di Trenggalek, sedangkan ibu-ibunya itu mungkin sudah 55 ya semua. Paling muda sih. Terus kita tuh sangat salut sama dulu namanya Bude Karwo. Bude Karwo itu istrinya gubernur yang dulu. Sebelumnya. Beliau ketua PKK. Nah ini karena gubernurnya Bu Kofifa, ketua PKK-nya kan Arumi di Jawa Timur. Jadi yang dulunya kita selalu wah ketua PKK kita meneladani Bude Karwo, dia ngambil peran itu di umur 25. Wow. Jadi luar biasa sekali ya. Dalam prosesnya ya. Adaptasinya, Iya. baktinya, Betul. termasuk perubahan hidupnya yang begitu yang drastis. saya dengar dari misalnya dari ada Pak Pangdam atau apa pernah bilang Bu Arumi anunya apa kalau sambutan bagusnya tuh karena apa adanya tapi juga substantif. Nah di situ saya nggak pernah ngajarin, nggak pernah bisa Belajar dengan sendirinya, apa adanya. Tapi kita juga minta untuk Mas Emil dan juga Arumi Bachsin untuk menjawab apa pertanyaan. adanya pertanyaan yang akan diberikan oleh Mas. Let's go. Arumi di samping sini. Pertanyaan pagi ini. Silakan ya, tolong dibukanya satu persatu, jangan dibuka sekaligus. Kita akan mulai terlebih dahulu. Arumi memberikan pertanyaan untuk suami tercinta. Oke. Kalau aku minta semua aset atas nama kamu dijadikan atas namaku, kamu akan? Ya nggak apa-apa. Bisa jawabnya. Aduh. Yang lantang dong sayang. Gak apa-apa. Kamu akan? Nggak apa-apa kan nanti larinya ke anak-anak juga. Biasa loh. Ya. Sekarang Mas Emil. Ya. Aduh, apa ya? Mas Emil sekarang bergantian. Kalau kamu temuin chat aku dari wanita lain, kamu akan? Akan. Artinya kayak gimana dulu sih gitu. Akan yang ngomel lah Mas. Ya, bos saya juga wanita. Bos-bos wanita. Misalnya gini, Mas Emil lagi apa? Lagi sibuk. Nah, kalau yang kayak gitu ya ngomel dulu. Tergantung bales nggak. Kalau dia nggak bales, aman. Kalau gini, Mas Emil lagi ngapain? Kangen nih. Gitu. Kalau dibales nggak aman dia. Tapi kalau dibales, ya kalau dibales nggak aman. Tapi kalau nggak dibales kan bagaimana? Karena nih yang suami aku Mas Emil. Jadi gimana responnya Mas Emil bukan dia? Ya betul. Buat Arumi suka buka-buka handphonenya Mas Emil nggak? Enggak sih. Tapi aku ada sistem dicek berkala. Ada sistem berkala. Baru tahu kan Mas Emil? Saya suka dicek berkala. Maksudnya handphone dia tahu passwordnya dia mau ini dan Menggunakan. kalau lagi Sama mau pakai dia dua-duanya. pakai gitu. Iya. Silakan Arumi. Baik. Kalau aku tiba-tiba ingin pisah ranjang, kamu akan? Akan nanya kenapa? Nanya ya bener akan nanya. Iya dong. Pasrah nggak tapi? Ya jangan pasrah kan tergantung alasannya. Oke, baik. Komunikasi berarti ya. Iya. Ya. Oke. Kalau ini pertanyaannya gimana? Jangan nengok ke aku dong Mas. Emang memancing Pak, nggak apa-apa dijawab aja Pak. Dibaca aja. Baca. Oke. Hah? Baca. Nggak apa-apa coba. Kalau minta izin nikah lagi kamu akan? Kalau kamunya mau nikah lagi, kan aku punya pilihan mau jadi istri pertama atau mantan istri. Bagus jawabannya. Gak mau berarti ya. Jawab baru kali ini bintang tamu jawab. Jawabnya bener Pokoknya buat Arumi Bachsin dan juga Mas Emil Dardak, terima kasih sudah menginspirasi kami ya. Semuanya adem ayem, tenang sekali selalu untuk menjawab semua pertanyaan, termasuk ya kayaknya kalau masalah rumah tangga mah hal yang biasa. Tapi Bener. melihat mereka berdua kayaknya seneng banget gitu ya. Iya, mudah-mudahan tertular kita bahagianya ya guys semua ya. Ini juga nggak kalah bahagianya karena kenapa bintang tamu kita berikutnya sesaat lagi juga akan tentu saja
menyaksikan anak sambungnya juga berbahagia karena akan segera menikah. Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan seorang perempuan cantik baru pulang liburan nih kayaknya. Ini dia Angelina Sonda. Percayakan padaku, hati ini untukmu, tak ada cinta selain dirimu. Wah, Eji, bagus banget jaket. Duduk aja Mas Emil. Mas Emil silakan, dan juga Arumi Bashir silakan duduk terlebih dahulu. Ijo baru pulang liburan dari Barcelona Iya. ya, bener ya? Alhamdulillah. Base camp military lifestyle banget. Masuk. Dia nggak sabar tunggu Jumat ya. Mbak Angelina Sonda, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Oke, kita mau cari tahu karena tentu saja ada yang mau segera menikah nih. Katanya mau dikasih tahu tanggalnya kapan sama Angelina Sonda. Kapankah itu? Sesaat lagi tetap di pagi-pagi ambiar. Geger.